Pagi-pagi sekali, imam-imam kepala mengadakan perundingan dengan para tua-tua dan ahli-ahli Taurat, serta seluruh majelis besar. Mereka mengikat Yesus, membawanya pergi, dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepada Yesus, "Apakah engkau raja orang Yahudi?" Dia menjawab, "Engkau telah mengatakannya." Para imam kepala menuduh Yesus dengan berbagai tuduhan. Sehingga Pilatus bertanya lagi kepadanya, "Apakah tidak ada jawaban yang ingin kamu sampaikan? Lihat, betapa banyak tuduhan yang diberikan terhadap kamu." Akan tetapi, Yesus tidak memberikan jawaban lagi, sehingga Pilatus menjadi heran. Pada hari raya Paskah, Pilatus biasa membebaskan bagi mereka seorang tahanan yang mereka minta. Ada seorang yang bernama Barabas telah ditahan bersama dengan para pemberontak yang melakukan pembunuhan selama masa huru-hara. Orang banyak datang dan mulai meminta kepada Pilatus melakukan kebiasaan yang dia lakukan itu bagi mereka. Pilatus menjawab mereka dengan berkata, "Apakah kamu ingin aku membebaskan bagimu raja orang Yahudi ini?" Sebab dia menduga para imam kepala telah menyerahkan Yesus karena iri hati. Namun, imam-imam kepala menghasut orang banyak agar meminta Pilatus membebaskan Barabas. Pilatus berkata lagi kepada mereka, "Jadi apa yang harus aku lakukan dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Mereka balik berteriak-teriak, "Salibkan dia!" Kemudian Pilatus berkata kepada mereka, "Mengapa? Kejahatan apa yang telah dia lakukan?" Namun, mereka justru berteriak-teriak lebih keras lagi, "Salibkan dia!" Karena ingin memuaskan hati orang banyak, Pilatus pun melepaskan Barabas bagi mereka. Dan setelah menyuruh mencambuki Yesus, dia menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Para prajurit membawa Yesus masuk ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan mereka memanggil seluruh pasukan berkumpul. Lalu mereka mengenakan kepada Yesus jubah ungu, dan setelah menganyamkan sebuah mahkota berduri, mereka memakaikannya pada Yesus. Kemudian, mereka mulai memberi salam kepadanya. "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka memukuli kepalanya dengan bulu dan meludahinya dan sujud menyembahnya. Setelah mereka mengolok-olok Yesus, mereka melepaskan jubah ungu itu dan memakaikan pakaiannya sendiri. Lalu mereka membawa Yesus keluar untuk menyalibkan dia. Mereka memaksa orang yang sedang lewat, yaitu Simon orang Kirene, ayah dari Alexander dan Rufus, yang datang dari desa untuk memikul salibnya. Lalu mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Mereka menawarkan kepadanya anggur bercampur mur, tetapi dia tidak menerimanya. Mereka menyalibkan dia dan membagi-bagi pakaiannya di antara mereka dengan melempar undi untuk menentukan bagian yang mereka dapatkan. Saat itu jam ketiga ketika mereka menyalibkannya. Tulisan berisi tuduhan terhadap Yesus tertulis, "Raja orang Yahudi." Bersama dengan Yesus mereka menyalibkan dua orang perampok, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Jadi kitab suci yang mengatakan ini digenapi. Dia terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang sedang lewat di situ menghujat Yesus. Dengan menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai, engkau yang akan meruntuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu sendiri dan turunlah dari salib." Begitu juga imam-imam kepala bersama dengan para ahli Taurat mengejek Yesus dengan berkata satu sama lain, "Dia menyelamatkan orang lain, tetapi dia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Biarlah Mesias, Sang Raja Israel,
turun sekarang dari salib, supaya kita dapat melihat dan percaya. Mereka yang disalibkan bersama Yesus juga mencela Dia. Pada saat jam ke-6 tiba, terjadi kegelapan di seluruh tanah itu sampai pada jam ke-9. Pada jam ke-9, Yesus berseru dengan suara yang keras, "Eloi, Eloi, lama sabatani," yang artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Ketika beberapa orang yang berdiri di situ mendengarnya, mereka berkata, "Dengar, ia memanggil Elia." Seseorang berlari dan mengisi bunga karang dengan anggur asam, lalu meletakkannya pada sebuah buluh dan menawarkannya kepada Yesus untuk diminum, sambil berkata, "Tunggu, mari kita lihat apakah Elia akan datang untuk menurunkan dia." Kemudian Yesus berseru dengan suara keras dan mengembuskan napasnya yang terakhir. Saat itu, tirai bait Allah robek menjadi dua, dari atas sampai ke bawah. Ketika kepala pasukan yang berdiri menghadap ke arah Yesus, melihat bagaimana Yesus mengembuskan napasnya yang terakhir, dia berkata, "Sungguh, orang ini adalah Anak Allah." Di sana ada juga beberapa wanita yang melihat dari jauh. Di antara mereka adalah Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus muda dan Yoses serta Salome. Ketika Yesus masih ada di wilayah Galilea, mereka mengikuti Dia dan melayani Dia. Ada juga banyak perempuan lain yang datang bersama Yesus ke Yerusalem. Ketika malam tiba, karena hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang hari Sabat, Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang dihormati, yang juga menanti-nantikan kedatangan kerajaan Allah, memberanikan diri pergi kepada Pilatus dan meminta tubuh Yesus. Pilatus terkejut mendengar bahwa Yesus sudah mati. Dia memanggil kepala pasukan dan bertanya padanya, apakah benar Yesus sudah mati? Ketika Pilatus tahu dari kepala pasukan bahwa Yesus sudah mati, dia mengizinkan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf membeli kain linen dan menurunkan mayat Yesus. Setelah membungkusnya dalam kain linen, dia membaringkan Yesus di dalam kuburan yang dipotong dari bukit batu. Lalu dia menggulingkan sebuah batu ke pintu masuk kuburan. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana mayat Yesus dibaringkan.